Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pendekar pedang terkuat seharusnya selalu berpasangan dengan wanita tercantik. Itulah yang dipikirkan Wei Yuan saat ia berjalan menyusuri jalanan kota kerajaan yang luas, mengenakan jubah hitam bermotif ular piton awan dan sabuk giok putih. Ia adalah pendekar pedang terkuat di keluarga kerajaan saat ini, dan baru-baru ini, kabar bahwa ia akan menikahi wanita tercantik di gedung seni telah menyebar ke seluruh kota kerajaan. Ia mengenakan pisau pinggang bergagang emas gelap, diikatkan di pinggangnya dengan gembok. Ia mengelus sarung pedang yang terbuat dari sisik monster, dengan sikap yang mengesankan dan senyum tipis di wajahnya. Ia adalah pendekar pedang dari Xingyuan. Xingyuan adalah organisasi di dalam keluarga kerajaan, dan hanya mereka yang berhasil memanggil roh dari Xiyuan yang boleh bergabung. Ia berjalan memasuki gedung seni seperti biasa. Kedatangan Wei Yuan menyebabkan keributan besar di gedung tersebut. Para wanita berbusana indah melambaikan sapu tangan kepadanya dengan senyum cerah, sementara beberapa gadis muda yang baru mulai jatuh cinta tampak lebih malu-malu, memegangi wajah mereka dan memperhatikan dari kejauhan, seolah berharap ia akan menoleh ke arah mereka. Namun Wei Yuan tidak mengalihkan pandangannya saat ia menaiki tangga. Su Yansu diakui sebagai wanita tercantik di gedung seni dan bahkan di seluruh kota kekaisaran. Ia adalah wanita muda yang cantik dengan kecantikan yang tak tertandingi. Pemandangannya memegang gukin merah yang dipernis selalu mengundang rasa kasihan orang-orang. Ia telah terkenal sejak kecil, dan kini ia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tarian baskom apinya di aula nyanyian bagaikan berjalan di ujung pisau, yang memenangkan hati banyak orang. Dan ia sangat bangga, tidak peduli status pihak lain atau berapapun uang yang mereka tawarkan, ia hanya akan bermain gukin dan bernyanyi untuk orang yang dicintainya, dan mengundangnya untuk bergabung dengannya, bahkan jika itu berarti raja sendiri. Saat itu, dalam pertempuran Pie di luar kota, Wei Yuan adalah orang yang paling menonjol di antara mereka. Ia sendiri membunuh iblis jahat yang telah menghalangi jalan salju gelap selama lebih dari 10 tahun, membelah jalan cahaya, memungkinkan keluarga kerajaan untuk melihat hamparan es putih untuk pertama kalinya. Saat itu, ia tiba di gedung seni, masih mengenakan baju zirah perang, jubahnya berlumuran darah dan berbau darah. Su Yansu, tanpa gentar, menyalakan dupa dan memainkan sitar untuknya. Ketika Wei Yuan menyingkap tirai, ia melihat wajah tersenyum itu dan terpikat. Inilah awal dari kisah indah ini. Wei Yuan pergi ke rumah Su Yansu tanpa dihalangi. Namun, ia tidak menyangka Su Yansu akan kedatangan tamu lain di rumahnya hari ini. Mereka adalah seorang gadis dan seorang pemuda. Ia mengenal gadis itu, seorang wanita muda dari keluarga kerajaan yang telah memilih nama keluarga Shao pada prasasti Chuen dan dikenal karena bakatnya. Pemuda di sampingnya adalah orang asing. Ia masih muda, dengan wajah halus dan pakaian putih bersih. Ia juga mengenakan pedang compang camping di pinggangnya. Wei Yuan jelas tidak menyukai kehadiran pria lain di kamar Su Yansu dan bertanya, "Siapa kau?" Ning Changjiu menoleh dan menatap pria berjubah piton awan dan pedang itu, tanpa menjelaskan. Keheningan ini terasa agak provokatif bagi Wei Yuan. Shao Xiaoli melirik Su Yansu dengan cemas. Su Yansu tersenyum, jari-jarinya memetik senar sitarnya, dan suara jernih mengalir deras seperti butiran es yang memantul dan bertabrakan, sebuah suara yang indah. Ia berkata dengan suara yang jelas dan lembut, "Nona Xiaoli ini adalah temanku. Dia berhasil memanggil roh kemarin dan datang menemuiku hari ini di gedung seni untuk menyampaikan kabar baik. Mohon jangan khawatir, Wei Lang." Suara Su Yansu selalu menenangkan pikiran. Wei Yuan menatap pemuda itu dan bertanya, "Pemanggilan roh?" Ia langsung teringat beberapa rumor. Melihat pedang di pinggangnya, ia berkata, "Apakah kau master pedang busuk?" Kemarin, pemanggilan roh oleh Shao Xiaoli telah menyebabkan kehebohan besar. Meskipun Menteri Kehakiman sengaja menyembunyikan berita ini, mencegahnya menyebar secara tiba-tiba, tokoh-tokoh penting dalam keluarga kerajaan telah mendengar beberapa kabar. Mereka tidak tahu banyak tentang roh aneh itu, hanya saja ia adalah seorang manusia, berpakaian putih, dengan pedang berkarat dan lapuk di pinggangnya, sehingga dijuluki ahli pedang busuk. Mendengar ini, Ning Changjiu menebak asal-usul julukannya, yang terdengar agak historis dan memuaskan. "Roh kitab suci pedang mencibir, syukurlah kau tidak disebut ahli cabang besi." Ini adalah percakapan telepati mereka, yang tak terdengar oleh orang lain. Shao Xiaoli mengangguk cepat dan berkata, "Pahlawan Wei, lama tak bertemu. Kau ingat aku juga membunuh banyak monster di pertempuran Pie sebelumnya." Wei Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingat orang-orang di belakang." Shao Xiaoli tampak sedikit malu. Ia melirik Ning Changjiu dan langsung berkata, "Ini dewaku. Mungkin aku akan menjadi salah satu dari kalian di masa depan." Wei Yuan berkata, "Apakah kau sudah menaklukkannya?" Shao Xiaoli menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Tentu saja. Aku menghabiskan sepanjang malam kemarin, membujuknya dan menggunakan segala cara, dan akhirnya menjadikannya dewaku. Lagi pula, Su Yansu adalah salah satu anggota keluarga Feng Chen.
Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk sedikit melengkung, dan tangan yang menekan senar tanpa sengaja bergerak 2 kali. Wei Yuan mengamati ketenangan Ning Changjiu dan berkata dengan ragu, "Gadis kecil, kau selalu berbohong. Aku tidak percaya padamu." Cao Xiaoli mendengus dingin, berkata, "Akan kutunjukkan padamu." Ia menoleh, ekspresi percaya dirinya tiba-tiba berubah menyedihkan. Ia melirik Ning Changjiu, mengedipkan mata padanya, sementara Ning Changjiu duduk kembali di kursinya, memejamkan mata. "Ada apa?" desak Wei Yuan, tersenyum, melihat Su Yansu yang tak bergerak. Cao Xiaoli berbalik dan memelototinya, berkata dengan dingin, "Apa terburu-buru? Aku baru dalam hal memanggil roh dan membuat kontrak, dan aku belum punya pengalaman." Cao Xiaoli, nekat dan putus asa, mengambil buah dari mangkuk buah, menempelkannya di kepalanya, dan berseru, "Aku bisa mengendalikan jiwaku untuk menusuk buahku dengan pedang, tapi itu tidak akan melukaiku." Ia memejamkan mata dan berpura-pura melafalkan kitab suci, bergumam, "Bos, kumohon, bos, kumohon." Wei Yuan dan Su Yansu memperhatikannya dengan penuh minat. Akhirnya, kesalehan gadis muda itu menggerakkan jiwa muda itu. Ekspresi Wei Yuan sedikit berubah, dan tanpa sadar ia menekan pedang di pinggangnya. Ini karena pemuda itu juga telah meletakkan tangannya di atas pedang. Prinsip penting bagi penduduk Xingyuan adalah tidak memandang rendah siapapun, dan menganggap siapapun selain diri sendiri sebagai musuh. Meskipun aturan ini biasanya berlaku di luar kota, kesediaan Ning Changjiu untuk menghunus pedangnya terutama berasal dari sutra pedang dan permohonan penguasa bulu darah. "Tuan Ning, kumohon hunus pedangmu, dan beritahu gadis kecil ini untuk berhenti melantunkan mantra." Ning Changjiu agak tidak senang. Ia tahu Lu Jiajia sedang menunggunya di luar jurang, dan sekarang ia harus mencari cara untuk meninggalkan kota secepat mungkin. Apa yang terjadi sekarang jelas hanya buang-buang waktu baginya. Ia dengan santai menghunus pedangnya dan menikam Cao Xiaoli. Cao Xiaoli segera menutup matanya. Ketika ia membukanya, buah di kepalanya menggelinding ke bawah, berlubang-lubang akibat pedang. Cao Xiaoli menghela napas lega, takut ketahuan jika ia terus bicara, jadi ia memutuskan untuk berhenti sejenak selagi ia masih di depan dan berkata cepat, "Terima kasih, Suster Su, atas keramahanmu. Aku akan membawa jiwaku ke tempat-tempat lain di kota ini." Sambil berbicara, ia menggigit buah itu, merangkul lengan Ning Changjiu, menariknya, dan berjalan keluar pintu bersama. Wei Yuan memperhatikan sosok mereka yang menjauh, lalu menggelengkan kepalanya pelan saat pemuda itu menusukkan pedangnya, bergumam dalam hati, "Rumor tak bisa dianggap serius." Di luar rumah, Ning Changjiu dengan mudah melepaskan diri dari pelukan Cao Xiaoli. "Apa ini masalah besar yang kau bicarakan?" tanya Ning Changjiu dengan tenang. Cao Xiaoli menundukkan kepala dan meminta maaf, "Kakak Su adalah orang yang paling baik memperlakukanku selain kakak tertuaku, bahkan lebih baik daripada ibu. Dia sudah lama mengkhawatirkan kemampuanku memanggil roh, jadi tentu saja aku harus datang dan memberitahunya bahwa aku aman." "Jangan marah." Ning Changjiu mengangguk. Cao Xiaoli menarik lengan bajunya dan berkata, "Kalau begitu, anggap saja kita sudah menandatangani kontrak. Harap hormati aku selama kita di sini, dan kau boleh menghukumku sesukamu saat kita pulang." Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan mengedipkan mata genit, menirukan Su Yansu. Namun Ning Changjiu, bak bodhisattva batu, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap rayuan Cao Xiaoli. Ia tidak patah semangat, percaya bahwa hubungan perlu dipupuk secara perlahan. Ia terus mencari topik pembicaraan, sambil berkata, "Bos, ada yang ingin Anda tanyakan. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu." Ning Changjiu awalnya tidak berkata apa-apa. Ketika mereka sampai di tempat yang sepi, ia bertanya, "Tahukah Anda bahwa ada seorang wanita berambut perak dan berjubah hitam di kota Anda? Pernahkah Anda mendengar tentang asal-usulnya?" "Berjubah hitam dan berambut perak. Seorang wanita." Cao Xiaoli tertegun. Ia menyilangkan tangan kirinya di bawah dada, menekan ibu jari kanannya ke bibir, menggertakkan gigi, dan setelah berpikir keras, ia berkata, "Mungkin spesies asing seperti itu telah ditangkap di kota ini." "Itu manusia," kata Ning Changjiu. Cao Xiaoli kembali berpikir keras dan berkata, "Bagaimana mungkin? Dulu saya memiliki status yang baik di keluarga kerajaan. Jika memang ada orang penting seperti itu, saya pasti pernah melihatnya." "Bos, bagaimana Anda tahu?" Ning Changjiu tidak menjawab, dan terus bertanya, "Lalu, apakah kau tahu Aula Roh Bintang?" "Aula Roh Bintang?" Cao Xiaoli terkejut lagi, dan berkata dengan wajah getir, "Aku hanyalah penduduk asli keluarga kerajaan yang tidak kompeten." Ning Changjiu bingung. Mungkinkah wanita yang mengaku dari Aula Roh Bintang itu bukan anggota keluarga kerajaan? Atau apakah dia sosok yang lebih tertutup? Ning Changjiu teringat pada si rambut perak. Dia telah merasakan niat pedang Wei Yuan sebelumnya. Alam Wei Yuan sudah berada di puncak alam panjang umur bahkan di dunia luar, dan itu bahkan lebih seperti langit-langit di kota batas rusak ini. Jika dia bisa menancapkan bendera di lapangan es, maka jika wanita berambut perak itu bertindak, dia pasti bisa menginjakkan kaki di lapangan es yang mereka bicarakan sejak lama.
Siapakah dia, dan apa tujuan pertemuan mereka tadi malam? Ketika mereka hampir mencapai area yang ramai, Cao Xiaoli mengangkat kepala dan membusungkan dada, sedikit mempercepat langkahnya, lalu berjalan di depan Ning Changjiu, berpura-pura menjadi tokoh penting dalam keluarga. Ning Changjiu tampak acuh tak acuh. Ia bertanya, kau telah menjelajahi dunia ini selama 7 atau 800 tahun. Apa kau menemukan petunjuk? Cao Xiaoli berkata tanpa daya, hanya ada 2 jalan keluar, maju dan mundur. Tapi jalan di belakang kita terhalang. Hanya dewa yang bisa keluar dari jurang waktu, bukan manusia. Jadi, kita hanya bisa terus maju, mengatasi semua rintangan, maju dengan penuh kemenangan, hingga akhir. Persis seperti hidup. Cao Xiaoli merasa kata-katanya brilian, tetapi ucapan Ning Changjiu yang tampak berwawasan luas itu gagal memancing reaksi apapun. Teruslah maju. Ning Changjiu mengangguk pelan. Bagaimana Nyonya Bai bisa lolos dari tempat ini saat itu? Apakah mereka benar-benar sampai di tempat yang sama? Ning Changjiu merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, menatap ke kejauhan, berharap jalan di depan akan memberikan jawabannya. Mereka berbelok di gang lain, dan di kejauhan terbentang istana kekaisaran. Tiba-tiba, suara gong dan genderang bergema dari dalam. Ning Changjiu berhenti dan memperhatikan beberapa pria berpakaian putih membawa peti mati kayu keluar. Itu ibuku, kata Cao Xiaoli. Ning Changjiu mengangguk. Cao Xiaoli berkata, jika bukan karenamu, akulah yang akan diusung dalam 7 hari. Ning Changjiu berkata, kau tidak akan mati. Paling-paling, kau hanya akan merasakan sakit fisik. Su Yansu itu akan menyelamatkanmu. Cao Xiaoli membelalakkan matanya dan memperlambat langkahnya. Ia menatap punggung Ning Changjiu dan berkata dengan sedikit ketakutan, bagaimana kau tahu segalanya? Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi terus bertanya, kapan kita bisa meninggalkan kota? Cao Xiaoli tersadar kembali dan segera menjawab, tunggu sampai pertempuran Pie berikutnya dimulai, lalu kita bisa pergi bersama tim Xing Yuan. Xing Yuan, yah, maksudnya berjalan di jurang, penuh dengan anggota keluarga kerajaan. Kapan selanjutnya? Sekitar 7 hari kemudian. Oke, ngomong-ngomong, Cao Xiaoli tiba-tiba berkata, kalau kamu mau masuk Xing Yuan, kamu harus ikut penilaian. Kita baru bisa masuk kalau memenuhi persyaratan. Penilaian, apa sulitnya? Entahlah. Sekitar 20 keturunan keluarga kerajaan, cuma 1 yang bisa masuk Xing Yuan. Yah, kurasa cukup. Kedengarannya cukup mudah. Ning Changjiu menyela. Seperti yang diharapkan darimu, bos. Mata Cao Xiaoli berbinar, dan diam-diam ia mengaguminya. Ning Changjiu berjalan keluar kota dan berkata, apakah kamu meninggalkan buku-buku yang mencatat peristiwa-peristiwa ini selama masa perintismu? Aku ingin melihatnya. Ya, kata Cao Xiaoli, keluarga kerajaan punya perpustakaan khusus, tapi kamu hanya boleh meminjam 1 buku setiap kali, dan kamu harus mendaftarkan namamu, yang agak merepotkan. Di mana perpustakaannya? Tanya Ning Changjiu. Cao Xiaoli menunjukkan arah umum. Ning Changjiu mengangguk. Cao Xiaoli menatap wajahnya yang tenang dan merasa ada yang tidak beres. Sepanjang jalan, Cao Xiaoli menjelaskan lebih lanjut tentang kota batas yang rusak. Ning Changjiu mendengarkan dengan linglung, pikirannya terus-menerus memutar ulang pertempuran secepat kilat tadi malam. Keanehan dan kontradiksi dari penjara waktu terakhir masih terbayang jelas di benaknya, tetapi ia tidak dapat memikirkan cara untuk menghancurkannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Ning Changjiu merasa sedikit lelah. Setelah makan sedikit bersama Cao Xiaoli, ia pulang ke rumah. Setelah pulang, sikap arogan Cao Xiaoli tiba-tiba menurun. Begitu ia menutup pintu, ia dengan tulus meminta maaf kepada Ning Changjiu atas kekasarannya di depan orang lain. Ia bahkan mengusap bahu dan punggung Ning Changjiu, dan mengucapkan kata-kata lembut untuk menghiburnya. Di rumah dan di luar, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Ning Changjiu menatapnya tanpa daya, tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya mengabaikannya, Cao Xiaoli mengira dia benar-benar marah. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan dan menjepit pakaian Ning Changjiu seperti hamster yang menjulurkan cakarnya, lalu berkata, bos, aku tidak punya pilihan. Para arwah dan tuan di kota ini harus menandatangani kontrak, kalau tidak, raja akan murka. Jika kau merasa tidak senang, tidak masalah jika kau memukul atau memarahiku saat pulang nanti. Ning Changjiu terlalu malas untuk menjawab, dan menggelengkan kepalanya pelan, berharap ia akan diam. Namun Cao Xiaoli jelas tidak menyadari hal ini. Ia menundukkan kepala, memikirkan sesuatu, menggertakkan gigi, menggeledah kotak-kotak dan menemukan sepotong cambuk, lalu berkata dengan takut-takut, ini. Ning Changjiu tampak acuh tak acuh. Cao Xiaoli tidak patah semangat. Ia menemukan sepasang belenggu lain, memegangnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan nada memelas, bagaimana kalau aku berjasa sambil menjalani hukumanku? Ning Changjiu memegang dahinya, kepalanya sedikit pusing. Cao Xiaoli mulai membongkar lilin-lilin di depan altar di rumah. Ning Changjiu akhirnya tak kuasa menahan diri dan menghentikannya, berkata, apa-apaan ini? Cao Xiaoli tertegun, mengira pria itu bertanya tentang asal-usul benda-benda ini. Ia menjawab, ini sisa-sisa dari ibuku dan raja. Setelah selesai berbicara, ia menyadari ada yang tidak beres.
Ning Changjiu berjalan menuju kamarnya dan berkata, aku ingin sendiri sebentar. Cao Xiaoli, bagaimanapun, mengambil papan gosok dan memegangnya di hadapan Ning Changjiu. Ning Changjiu mendesah, tidak perlu berlutut. Aku tidak marah. Aku hanya ingin sendiri. Cao Xiaoli menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bos, aku hanya ingin mencuci bajumu. Petik 2. Telinga Ning Changjiu berdenging oleh tawa lepas dari roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah. Ning Changjiu merasa kesal, tetapi ia tak punya pilihan selain menunggu sampai tubuh baru ditemukan untuk penguasa bulu darah, sampai gagak emas terbangun dan menekan roh kitab suci pedang, memaksanya bersembunyi di lautan Qi-nya. Mungkin saat itulah ia akhirnya akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Cao Xiaoli menyibukkan diri di rumah, tampak seperti ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab. Ia juga mengganti semua spray dan selimut di kamarnya yang digunakan ibunya. Warna-warna sederhana dan elegan selaras dengan selera estetika Ning Changjiu. Waktu berlalu cepat dan hari sudah malam. Cao Xiaoli mengetuk pintu dan bertanya, bos, apakah Anda di sana? Ya, jawab Ning Changjiu. Cao Xiaoli berkata, jangan berkeliaran, Xiaoli. Baiklah. Ning Changjiu mengira ia baru saja menggendong seorang putri nakal. Cao Xiaoli kemudian pergi tidur dengan puas. Setengah jam kemudian, Ning Changjiu mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Ia menggunakan teknik tembus pandang dan diam-diam datang ke kamar Cao Xiaoli. Ia ingin menggunakan metode rahasia Taoisme untuk membuatnya tertidur lelap agar tidak terbangun malam itu. Ia berjalan ke sisi tempat tidur Cao Xiaoli. Alisnya sedikit mengernyit. Cuaca agak panas dan lembab, tetapi ia terbungkus erat dalam selimut, tubuhnya yang putih dan ramping meringkuk di dalamnya. Rambutnya berantakan, dan meskipun ia jelas tertidur, alisnya yang tipis dan melengkung terus berkerut, kelopak matanya bergetar, dan kulitnya yang seputih porselen tampak tidak sehat. Tanpa obrolan yang terus-menerus sepanjang hari, wajah tidurnya memancarkan keindahan yang tenang. Ning Changjiu menggunakan jarinya untuk menggambar sebuah jimat di udara. Tidak, jangan. Sebelum ia sempat meletakkan jimat itu, suara gadis itu terdengar, meskipun begitu lembut, seperti mimpi. Jari-jari Ning Changjiu berhenti. Jangan bunuh aku, ampuni aku, ibu. Ibu, di mana ibu? Jangan bunuh aku. Tubuh gadis itu meringkuk semakin erat, lehernya menegang, tulang-tulangnya yang halus terlihat jelas. Bos, Ning Changjiu menghela napas, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan mimpinya, dan menjatuhkan jimat itu. Gadis itu terdiam dan tertidur lelap, tetapi ia tampak sangat rapuh. Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan menyentuh lehernya, merasakan suhu dingin kulitnya, lalu mengerutkan kening. Ia menarik tangannya dan menarik selimutnya lebih erat, merasa sedikit kesulitan. Ning Changjiu membungkuk, melipat pakaian yang berserakan di lantai dengan rapi, dan meletakkannya di kepala tempat tidurnya, lalu berbalik dan pergi. Ia meninggalkan rumah dan menyelinap ke perpustakaan sesuai instruksi Cao Xiaoli pada siang hari. Perpustakaan keluarga kerajaan tidak besar. Banyak buku di dalamnya berupa gulungan-gulungan langka dan terpisah-pisah yang dikumpulkan dari dunia luar kota. Ada juga banyak yang sangat baru, mencatat catatan dari berbagai survei. Buku-buku ini ditempatkan secara terpisah dan mudah dibedakan. Ning Changjiu membuka mata pedangnya dan mulai membaca buku-buku ini. Ia membaca dengan sangat cepat. Satu-satunya hal yang menghalanginya adalah perbedaan antara ini dan beberapa teks di dunia luar. Namun setelah beradaptasi, ia dengan cepat membaca ratusan jilid catatan seperti angin puyuh. Gulungan-gulungan ini secara kasar mendokumentasikan jenis-jenis monster di dunia luar, kebiasaan mereka, dan metode serangan. Ratusan dari mereka dideskripsikan, bentuknya aneh dan terkadang bahkan di luar imajinasi. Yang paling berkesan bagi Ning Changjiu adalah makhluk bernama Chong Sui. Konon, ia adalah monster tertua dan paling misterius yang pernah mereka temui, muncul secara sporadis dari 500 tahun yang lalu hingga saat ini, namun tak pernah terbunuh, dan bahkan penampakannya pun tak diketahui. Setelah membaca gulungan-gulungan itu, Ning Changjiu mendapatkan pemahaman umum. Banyak dari benda-benda ini memiliki padanan yang identik di dunia luar, satu-satunya perbedaan adalah nama mereka. Setelah membolak-balik banyak gulungan, Ning Changjiu melangkah lebih jauh ke dalam perpustakaan. Di dalamnya tergantung lukisan-lukisan monster, beberapa bertanduk tunggal dan berlengan banyak, yang lain bermulut penuh gigi hijau, dan yang lainnya lagi dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ning Changjiu berhenti sejenak sambil menatap gulungan-gulungan ini. Di lantai perpustakaan terbentang garis merah. Di tepinya, terukir sebuah karakter terlarang yang mencolok. Ning Changjiu merenung sejenak, menciptakan sedikit cahaya, lalu menggunakan pantulannya di tanah untuk menciptakan bulan cermin, menyelinap masuk tanpa suara. Ning Changjiu merasa cemas karena buku-buku di dalamnya memang mencatat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan ia sendiri merasa terkejut. Ternyata ada orang-orang yang hidup di kegelapan luar kota. Menurut catatan dalam berkas-berkas ini, seseorang disembunyikan di sebuah lembah yang dalam di luar kota. Banyak dari mereka yang muncul dari lembah itu meninggal dalam beberapa tahun, dan tidak ada yang tahu penyebab kematian mereka.
Jasad mereka juga sangat utuh, tanpa bekas luka. Tempat itu ditetapkan sebagai area terlarang, dan ketika bepergian dan melakukan pengintaian, mereka berusaha menghindari ngarai yang dalam itu. Namun, setiap beberapa tahun, seseorang akan menyelinap masuk, kembali, dan tetap diam sampai mati. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi setelah kembali, orang itu, seperti yang lainnya, tidak mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi di ngarai. Orang ini, yang dianggap jauh lebih berbahaya daripada Chong Sui, bernama Ye Chu. Ye Chu, Ning Changjiu mengulangi namanya dengan lembut, menghafalnya dalam hati. Ia merasakan koneksi samar dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia menemukan berkas-berkas yang berkaitan dengan dataran es. Ini adalah temuan terbaru dari 2 tahun terakhir. Jarak dari kota kekaisaran ke dataran es sangat jauh, membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam berjalan kaki. Di sepanjang jalan, benteng-benteng didirikan secara berkala, terhubung seperti menara suar. Dari atas, benteng-benteng itu menyerupai jejak kaki di padang gurun yang luas, melambangkan jejak kaki generasi-generasi penduduk kota batas rusak saat mereka menjelajah ke dunia luar. Sekarang, jejak kaki ini telah berhenti di balik dataran es. Ketika Cao Xiaoli bangun, ia menggosok matanya. Ia merasakan kedamaian yang langka, seolah sudah lama ia tidak tidur nyenyak. Ia selalu mudah terbangun, bahkan ingin tidur lebih lama lagi. Ia terkejut mendapati tubuhnya yang tadinya mudah kedinginan, kini terasa jauh lebih hangat. Pandangannya yang mengantuk perlahan menjadi jelas. Ia mendapati pakaiannya tertata rapi di atas meja kayu kecil di samping tempat tidur. Pakaian-pakaian itu terlipat rapi, persis seperti balok logam untuk mengamati fenomena astronomi di depan kota kekaisaran. Jantung Cao Xiaoli tiba-tiba berdebar kencang. Ia meraih pakaiannya dan berlari keluar. Bos! Cao Xiaoli berlari keluar rumah dan melihat Ning Changjiu berbaring di halaman seperti biasa. Ia merasa lega. Ia berkata dengan suara lembut, "Bos, kau datang ke kamarku tadi malam. Kau juga membantuku melipat selimut." Wow, ternyata hanya bos yang terbaik. Ning Changjiu memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Cao Xiaoli mengenakan pakaiannya, berlari ke belakang Ning Changjiu, dan bertanya dengan hangat, "Bos, ada keperluan hari ini? Katakan saja, aku akan melakukan apapun untuk memuaskanmu. Jangan pikir aku bercanda, aku seorang wanita bangsawan dan aku punya banyak kekuasaan." Ning Changjiu berkata, "Bisakah kau tidur pakai baju di masa depan?" Cao Xiaoli menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, Kau. Ning Changjiu menyesal mengatakan ini. Dan di samping telinganya, roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah tiba-tiba meledak. Penguasa bulu darah berteriak, "Paman Ning, bisakah kau berbaik hati dan membiarkanku keluar lain kali? Aku hanya ingin melihat-lihat." Ning Changjiu menjentikkan sarung pedang dengan jarinya, dan penguasa bulu darah yang tersembunyi di dalam pedang patah itu tertegun. Roh kitab suci pedang tiba-tiba menyadari, pantas saja kau selalu menutup mata di pagi hari. Aku tidak tertarik pada gadis semuda itu. Kau hanya berusaha mencegahku melihat, dan kau sendiri juga tidak melihat. Apa gunanya kau melukai musuh dan dirimu sendiri? Kenapa kita tidak? Ning Changjiu menyela, bau orang kulit hitam memang akan menjadi hitam. Berhentilah bicara dengan ayam berambut merah itu mulai sekarang. Cao Xiaoli membetulkan ujung roknya, berpikir sejenak, dan akhirnya mengakui yang sebenarnya, aku selalu merasa pakaianku akan membunuhku, jadi aku tidak berani tidur memakainya. Ini, tentu saja, mustahil, tetapi Ning Changjiu, mengingat kondisi fisiknya dari malam sebelumnya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Cao Xiaoli diam-diam kembali ke kamarnya dan memasak makan malam untuknya seperti biasa. Harus diakui bahwa makanan Cao Xiaoli jauh lebih lezat daripada masakan Zhao Xianger. Setelah makan malam, Ning Changjiu berlatih ilmu pedang di halaman. Cao Xiaoli memegangi wajahnya, memperhatikan punggung Ning Changjiu dari kejauhan, merasa sangat puas. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku, berganti dengan keterkejutan. "Bos, kau membuat ini, tapi..." Cao Xiaoli terdiam, tertegun, lalu melanjutkan, "Pedang ilahi Laut Utara." Ning Changjiu mengangguk. Mata Cao Xiaoli terbelalak. "Baru sehari, dan kau sudah menguasai kemampuan unikku sampai sejauh ini. Aku sudah hidup lebih dari 1 dekade dengan sia-sia." Ning Changjiu melanjutkan, "Bakat orang berbeda-beda, jadi tidak bisa digeneralisasi." Petik 2. Cao Xiaoli tidak yakin apakah dia mencoba menghibur atau membujuknya. Cao Xiaoli ingin segera menerimanya sebagai gurunya, tetapi jika dia setuju, apa yang akan dia panggil mulai sekarang? Guru. Kedengarannya tua. "Bos, dia begitu muda, begitu bersemangat." Cao Xiaoli sedang bergulat dengan ini ketika terdengar ketukan di pintu. Dengan gugup, dia pergi untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, jantung gadis itu berdebar kencang. Perdana Menterilah yang telah tiba. Perdana Menteri menatap gadis kecil itu dan berkata, "Ujian masuk Xingyuan sudah siap. Dia harus datang dalam 3 hari, kalau tidak, Raja akan menuntut pertanggungjawabannya secara pribadi."
Perdana Menteri berdiri di pintu, sedikit mengangkat pandangannya, dan memandang ke halaman di atas kepala Cao Xiaoli. Ia melihat pemuda berpakaian putih itu tampak sedang berlatih pedang, dan di rerumputan di depannya, tampak bekas-bekas rumput liar yang terpotong rapi oleh pedang. Petik 2. Apakah kau butuh pedang baru? Tanya Perdana Menteri sambil tersenyum. Ning mengabaikannya cukup lama. Perdana Menteri berkata, kau tak perlu berpura-pura padaku. Aku tahu kau bukan roh biasa. Kau bisa mengerti dan memahami apa yang kami katakan. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja, aku bahkan bisa mengganti majikanmu untukmu. Cao Xiaoli panik ketika mendengarnya, dan menghentikannya, dia dan aku telah menandatangani kontrak, dan kami saling mencintai. Lagi pula, darahkulah yang memikatnya. Di seluruh kota, akulah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi majikannya. Perdana Menteri tidak membantahnya, dengan senyum samar dan ambigu di wajahnya. Senyum ini membuat Cao Xiaoli merasa sedikit bersalah, dan ia segera melanjutkan, tentu saja aku butuh pedang. Karena Tuan Perdana Menteri juga tahu bahwa semangatku luar biasa, tentu saja aku harus menggunakan pedang terbaik. Perdana Menteri menatap wanita muda yang berpura-pura berkuasa ini dan berkata, Nona Cao menjadi begitu sombong sekarang. Cao Xiaoli merasa takut dan hatinya dipenuhi kekhawatiran tentang Perdana Menteri. Momentumnya langsung melemah dan ia berkata dengan suara rendah, apakah ada hal lain, Tuan Perdana Menteri? Perdana Menteri menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Seseorang akan mengirimkan pedang baru sore ini. Jangan lupakan penilaiannya. Anda juga anggota keluarga kerajaan. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang hal-hal yang relevan, kan? Aku tahu. Cao Xiaoli menghindari tatapannya, tampak kurang percaya diri. Setelah Perdana Menteri pergi, Cao Xiaoli berbalik dengan agak cemberut. Ia melangkah kecil dan perlahan berjalan di belakang Ning Changjiu. Ia dengan terampil meletakkan tangannya di bahu Ning Changjiu dan mulai memijat serta memukulinya. Dia berkata, Bos, Anda sudah mendengarnya, Anda harus mengikuti penilaian ini. Ya, Ning Changjiu mengangguk. Cao Xiaoli berkata dengan tulus, biar saya ceritakan isinya. Mari kita berlatih dulu agar tidak ada masalah nanti. Ning Changjiu mengiyakan. Cao Xiaoli kemudian memperkenalkan, tes ini tidak sulit. Hanya ada dua bagian. Tingkat pertama adalah menguji kekuatan mental saya. Bisakah saya mengendalikan tindakan Anda dengan pikiran saya secara akurat? Tingkat kedua agak menakutkan. Kita akan dilempar ke tingkat pertama penjara hantu dengan pintu terbuka lebar. Kita harus keluar hidup-hidup setelah 1 jam. Ning Changjiu memikirkannya dan merasa bahwa tingkat kedua seharusnya tidak sulit. Sedangkan untuk tingkat pertama, Ning Changjiu membuka matanya dan menatapnya dengan curiga, seberapa jauh Anda telah mengembangkan kekuatan mental Anda. Bakat Cao Xiaoli pada awalnya tidak luar biasa. Meskipun dia telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, hasilnya biasa-biasa saja. Namun Cao Xiaoli sudah menyusun rencana tadi malam. Dia berkata dengan misterius, Bos, tunggu sebentar. Ia mempercepat langkahnya, meremas bahu Cao Xiaoli, lalu kembali ke kamarnya. Ia mengeluarkan sehelai kertas kecil, menggulungnya, menggenggamnya, dan dengan lembut memberikannya kepada Ning Changjiu, sambil berkata lembut, Bos, ini buku ceritanya. Kita peragakan saja. Saya juga telah meramalkan banyak situasi sulit dan tak terduga. Bos, silakan lihat. Petik 2. Ning Changjiu terdiam. Ia diam-diam mengambil buku cerita Cao Xiaoli dan mulai membolak-baliknya. Bos, kalau bos merasa bosan membaca, aku bisa membantumu. Cao Xiaoli menunjukkan pertimbangannya yang mendalam. Ning Changjiu membaca sendiri. Tulisan tangan Cao Xiaoli sangat indah, memberinya aura bermartabat dan anggun, seperti seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang baru saja meninggalkan kamar riasnya. Setiap goresan penuh pesona dan keanggunan. Tulisan tangan seseorang mencerminkan karakternya, dan sungguh tidak dapat diandalkan, pikir Ning Changjiu sambil menatap kata-kata indah itu. Ia mencubit tepi kertas, membolak-balik halamannya satu persatu, diam-diam memuji ketelitian gadis itu. Gadis itu bahkan mempertimbangkan bagaimana menggambarkan hubungan ambigu antara dirinya dan Ning Changjiu ketika kekuatan mentalnya tak memadai. Ia bahkan menggambarkan secara detail gerakan dan ekspresinya ketika ia berada di ambang kehancuran mental, tetapi ia bertahan dan menggertakkan gigi untuk mengendalikan diri, dan bagaimana Ning Changjiu seharusnya bereaksi saat itu. Ikuti saja ini. Ning Changjiu tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Ekspresi Cao Xiaoli yang awalnya tegang tiba-tiba mengendur. Ia berjongkok di samping kursi Ning Changjiu dan melompat kegirangan. Namun, wajah Ning Changjiu yang selalu dingin seolah menyiramkan air dingin padanya. Ia menenangkan diri dan bertanya dengan hati-hati, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tidak, kata Ning Changjiu. Akhirnya merasa tenang, Cao Xiaoli berkata, mengapa kita tidak mulai berlatih sekarang? Ning Changjiu menjawab, latih saja bagianmu. Ning Changjiu ingin mengatakan ia tidak perlu berlatih, tetapi karena takut gadis itu akan khawatir, ia berkata, aku akan berlatih diam-diam saja. Kita susun saja nanti. Raut wajah Cao Xiaoli sedikit berubah, menduga bos pasti malu dengan hal semacam ini.
Sepanjang sisa pagi itu, Cao Xiaoli membaringkan diri di atas selimut dan duduk di tengah jalan batu, berlatih dengan saksama sesuai naskahnya sendiri. Ning Changjiu duduk di bawah atap di pintu masuk, diam-diam merenungkan apa yang dilihatnya di perpustakaan malam sebelumnya, berspekulasi dan menyimpulkan asal-usul kota ini. Hari sudah hampir siang. Setelah seharian berkeliling, Cao Xiaoli akhirnya beristirahat. Ia cukup puas dengan hasil latihannya, dan sudah membayangkan penampilannya yang memukau. Bos, Anda benar-benar tidak ingin berlatih. Cao Xiaoli mengangkat lengannya, menyeka keringat di dahinya, dan bertanya dengan ragu. Ning Changjiu, yang menghargai dirinya sendiri, merasakan sedikit perlawanan terhadap banyak tindakan yang digambarkan dalam naskah, menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Cao Xiaoli tidak berani memaksanya dan segera berkata, "Bos, aku akan memasak untukmu dulu." Makan siang itu jauh lebih mewah daripada sarapan pagi. Cao Xiaoli duduk di dapur, sibuk bekerja, asap mengepul dan aromanya masih tercium. Setelah meja penuh, Cao Xiaoli dengan percaya diri mengundang Ning Changjiu untuk mencoba masakannya. Setelah mereka duduk, Cao Xiaoli mulai memperkenalkan mereka dengan antusias, "Ini naga biru yang melambung ke laut, ini Ding Hai Shenzhen, ini gadis Giok Hansiu, ini si kembar tak tertandingi, ini si unik." Ning Changjiu mengambil sumpit di atas meja dan mengikuti tatapannya, mengamati hidangan satu persatu, sayuran yang dimasak dalam kaldu bening, telur rebus dengan daun bawang, kerang rebus, dan paprika tumis. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Pagi ini ia baru saja minum bubur biasa, dan awalnya ia mengira Cao Xiaoli kurang berselera. Namun, ia akhirnya mulai mempertanyakan, pakaian bagus dan makanan lezat, Cao Xiaoli. Cao Xiaoli juga cerdas. Ia tahu apa yang dipikirkan Ning Changjiu, dan segera menjelaskan, "Bos pasti orang penting di luar sana sebelum bereinkarnasi. Tempat ini berbeda dengan dunia luar. Kerang-kerang ini digali dari mata air bawah tanah dan dijaga tetap hidup dengan susah payah. Tidak mudah untuk mendapatkan makanan." Ning Changjiu mengangguk. Ia tidak pilih-pilih makanan dan minuman. Saat ini, ia menatap hidangan terakhir, ragu sejenak, tahu ia seharusnya tidak bertanya, tetapi tetap bertanya, mengapa disebut Yizi Duxiu? Di atas piring terdapat panekuk yang sudah menguning dengan isian seperti bawang putih di dalamnya. Mata Cao Xiaoli menyipit, seperti pemburu yang mengawasi mangsanya terperangkap, dan ia memperkenalkan mereka dengan riang, "Ini panekuk, dan ini bawang putih, gabungkan keduanya dan jadilah bos." "Bos, tentu saja," menonjol. Petik 2. Oh, Ning Changjiu mengamati hidangan itu dalam-dalam dan mengangguk. Cao Xiaoli memandangi panekuknya, berpikir bahwa bawang putih itu tidak hanya ditaburkan, tetapi ia menaburkannya satu persatu. Semangat yang mengagumkan. "Aku ingin tahu apakah bos memperhatikan, mengapa ia begitu acuh tak acuh." Ning Changjiu menundukkan kepalanya dan diam-diam mengambil hidangan lain dengan sumpitnya. Ia teringat kata-kata, menonjol, dan sikap acuh tak acuhnya yang pura-pura akhirnya hilang, bibirnya melengkung. Cao Xiaoli dengan tajam memperhatikan hal ini. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi ia sedikit menundukkan kepalanya, melirik ke atas dengan sembunyi-sembunyi. Ia berbisik, "Bos," ketika dia tersenyum, "dia lebih cantik daripada Suster Su." Ekspresi Ning Changjiu langsung kembali tenang. Dibandingkan dengan wanita itu, ia tidak menyangka Cao Xiaoli sedang memujinya. Ia tidak ingin mengalami rasa malu yang ia alami di kota Linhe lagi. Setelah makan malam, Ning Changjiu berlatih seni bela diri eksklusif Cao Xiaoli, pedang ilahi Laut Utara. Cao Xiaoli sangat senang dan bertanya, "Bos, apakah ilmu pedangku cukup hebat?" Ning Changjiu bersenandung dan berkata, "Sangat menyenangkan untuk ditonton." Cao Xiaoli menyipitkan mata dan berkata, "Bos, apakah Anda tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya Anda orang jahat?" Begitu ia mengatakan ini, Cao Xiaoli mulai menyesali kata-katanya yang ceroboh. Ning Changjiu meliriknya dengan acuh tak acuh. Tatapan tenang ini mematahkan pertahanan Cao Xiaoli. Ia menepuk pipinya dan memohon untuk mengakui kesalahannya dengan suara lembut, seolah-olah ia ingin pergi ke aula duka untuk memadamkan lilin. Ning Changjiu benar-benar tak berdaya dan tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Ia hanya ingin segera pergi dari sini, kembali ke dunia asalnya, dan bertemu dengan adik perempuan sekaligus gurunya yang cantik. Semangat kitab suci pedang dalam dirinya cukup optimis terhadap gadis muda itu, berkata seperti, meskipun tatapannya tajam, gadis ini jelas merupakan bakat yang menawan. "Kalau kau tidak percaya, mari kita hargai dia bersama besok pagi." Ning Changjiu, tentu saja, mengabaikannya. Cao Xiaoli, di sisi lain, diam-diam bersukacita atas kebaikan hati bosnya, bahkan membayangkan hari ketika bosnya yang kuat itu akan membawanya keluar dari dataran bersalju. Begitu keluar dari dataran bersalju, dunia luar pasti akan menjadi tontonan yang memukau, dan saat itu, ia pasti akan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Nama apa yang harus kuberikan untuk anak itu? Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Cao Xiaoli. Tamu itu datang untuk mengantarkan pedang. Setelah beberapa instruksi, orang itu pergi dengan tenang.
Pedang itu terbungkus dalam kulit hitam pekat, dihiasi dengan lapisan emas dan pola-pola rumit. Cincin logam perak berkilau melingkari sarung pedang. Seluruh pedang itu ramping dan luar biasa indah. Ning Changjiu menggenggam gagangnya dan dengan lembut menghunusnya. Pedang itu bagaikan air mengalir, memantulkan wajahnya yang tampan dan polos. Di dekat gagangnya, terdapat beberapa prasasti kuno. Dahulu, Kaisar menggunakan tembaga dari Gunung Shou untuk menempa pedang dan mengukirnya dengan huruf-huruf astronomi kuno, sehingga ada tradisi mengukir pada pedang-pedang terkenal. Cao Xiaoli sangat menyukai pedang ini dan merasa sangat cocok untuk bosnya. Ekspresi Ning Changjiu menjadi jauh lebih serius. Ia mengenali pedang ini. Ini adalah pedang yang dikenakan oleh wanita yang mengaku sebagai pelayan Aula Roh Bintang tadi malam. Saat itu, pedang itu belum pernah ditarik dari sarungnya, tetapi sekarang terlepas dari pinggangnya dan diserahkan kepadanya. Apa artinya ini? Ning Changjiu meletakkan telapak tangannya di gagang dan memasukkan pedang kembali ke sarungnya. Ia dengan hati-hati memeriksanya dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan masalah, tetapi ia masih belum bisa merasa tenang. Ia berencana menunggu hingga gagak emas terbangun, lalu menempa ulang pedangnya. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Istilah-istilah matahari di sini entah bagaimana terhubung dengan istilah-istilah dunia luar, tetapi karena tempat ini berada di daerah terpencil, terisolasi dari dunia luar, dampak iklimnya terasa samar. Meskipun sedikit panas di siang hari, suhu turun drastis saat malam tiba. Cao Xiaoli menghabiskan setiap malam berbalut selimut tebal, meringkuk di sudut, menggigil dan bergumam dalam tidurnya. Ning Changjiu diam-diam menenangkan tidurnya selama 2 malam terakhir, menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan rasa dingin di dalam. Namun, tindakan ini hanya menyebabkan sedikit embun beku terbentuk di jari telunjuknya, yang menyentuh dahinya, dan ia hampir merasakan serangan balik dingin itu. Ia yakin tubuh wanita muda itu telah ternoda oleh suatu kutukan, tetapi entah mengapa, di siang hari, wanita muda ini tampak sama sekali tidak menyadarinya. Sikap Ning Changjiu terhadapnya telah melunak selama 2 hari terakhir, sebuah fakta yang diam-diam membuat Cao Xiaoli senang, yang merasa masa depan cerah menantinya. Ning Changjiu juga telah mengajarinya beberapa teknik pernapasan tingkat lanjut, dan Cao Xiaoli sangat ingin menjadi muridnya. Pada sore hari ketiga, Cao Xiaoli akhirnya merasakan akhir hidupnya. Saat itu adalah batas waktu ujian. Cao Xiaoli seperti seorang mahasiswa yang, setelah lebih dari 1 dekade belajar keras, akhirnya harus mengemasi tas dan biaya perjalanannya, lalu bergegas ke ibu kota sebelum ujian akhir di Beijing, ekspresinya tegang namun serius. Ning Changjiu, seperti seorang mahasiswa yang menemani murid-muridnya, melipat tangannya di balik lengan baju, tampak agak acuh tak acuh dan tenang. Perdana Menteri telah menunggu lama di depan blok logam dan batu istana. Beberapa pejabat, yang merekam dan memantau, berdiri di dekatnya. Mereka menghentikan pena mereka dan memperhatikan pria dan wanita muda itu mendekat dari kejauhan, menghela napas lega. Perdana Menteri menatap Cao Xiaoli dalam-dalam. Apakah kamu siap? Cao Xiaoli tidak menyukai tatapannya dan menghindarinya, mengangguk, oke. Ning Changjiu mengikutinya dari belakang, ekspresinya dingin namun tidak muram, sungguh berbeda dari orang kebanyakan. Perdana Menteri melirik meja logam dinasti. Cao Xiaoli mengerti dan meletakkan tangannya di atasnya. Meja logam itu mengeluarkan suara pedang. Suaranya tidak keras, namun tetap tajam, membuktikan bahwa ilmu pedang Cao Xiaoli tidak buruk dan ia memenuhi syarat untuk penilaian. Suara pedang itu mereda. Mata semua orang tertuju padanya, menunggu penilaian dimulai. Cao Xiaoli meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, rambut hitamnya tergerai hingga pinggang, ekspresinya dingin, dan alisnya menunjukkan kebangsawanan. Ia perlahan menutup matanya, mengulurkan tangan, dan berkata dengan suara yang sedikit angkuh, hamba dewa, dengarkan perintahku. Ning Changjiu memandangi penampilannya yang agung dan dingin bagaikan gunung es. Dalam benaknya, ia telah membayangkan adegan Cao Xiaoli pulang dan memohon dengan menyedihkan menggunakan papan cuci. Ia menurut dan berkata, ya. Cao Xiaoli menghela napas lega, tatapan dinginnya menatap langit di atas kota kekaisaran. Ning Changjiu, seolah terhubung dengannya oleh kekuatan spiritualnya, juga menatap ke atas. Pergi, teriak Cao Xiaoli pelan, menunjuk ke arah tembok istana yang tinggi. Ning Changjiu, seolah terinspirasi olehnya, melesat dan dengan cepat mencapai tembok. Cao Xiaoli menjentikkan jarinya, membuatnya melesat bola-balik di antara beberapa titik di dalam istana. 1/4 jam kemudian, butiran keringat terbentuk di dahinya, dan wanita muda itu menggertakkan giginya, seolah sedikit kelelahan. Cao Xiaoli memejamkan matanya, seolah kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat. Jari-jarinya sedikit menegang, gemetar tak terkendali. Hancurkan. Cao Xiaoli memaksakan diri untuk melihat ke atas, lututnya yang sedikit ditekuk perlahan-lahan tegak. Jari-jarinya yang gemetar berkumpul dan menyapu ke bawah. Ning Changjiu bergerak, melewati sebuah tiang kayu di tengah lapangan. Dengan beberapa suara gemerisik, tiang itu patah berkeping-keping. Tindakan ini seakan menguras tenaganya, dan Cao Xiaoli menekan jari-jarinya ke pelipis.
Koneksi mental di antara mereka seakan terputus. Ning Changjiu, setelah menebas pasak kayu itu, berdiri diam, seolah kehilangan kendali. Tatapannya kehilangan fokus, dan ia menatap kosong ke sekeliling. Perdana Menteri menatapnya dengan tatapan tajam. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah pasak kayu yang terpotong terangkat dari tanah dan menghantam punggung Ning Changjiu. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang, tetapi ia tidak bergerak, membiarkan pasak itu berbenturan dengan punggungnya sebelum hancur oleh energi pedang yang dipancarkannya. Cukup, teriak kepala perekam, dan para pengawas lainnya, yang tidak menyadari ada yang aneh, mengangguk pelan dan melirik Cao Xiaoli dengan tatapan setuju. Cao Xiaoli berlutut dengan satu kaki, menutup mulutnya, seolah kelelahan. Hanya Ning Changjiu yang tahu bahwa ia sedang tertawa diam-diam. Selanjutnya adalah perjalanan ke penjara hantu. Ning Changjiu tidak mengerti mengapa, seperti negara Zhao, penjara paling berbahaya dibangun di bawah istana kerajaan. Konon, penjara hantu memiliki 3 tingkat, dan semakin dalam kau masuk, semakin kuat monster yang dikurung. Cao Xiaoli dan Ning Changjiu, dipimpin oleh Perdana Menteri, tiba di pintu masuk. Jika kau ingin berhenti, hancurkan saja ini kapan saja, Perdana Menteri menyerahkan sebuah tabung bambu, yang ukurannya mirip dengan yang digunakan oleh Yujian Tianzong. Cao Xiaoli menerimanya dengan santai, lalu ia dan Ning Changjiu perlahan-lahan masuk lebih dalam ke lorong batu yang dalam. Cao Xiaoli tetap sangat tenang, seolah-olah ia tidak menghadapi sekelompok roh jahat, melainkan semut yang bisa dihancurkan dengan satu gerakan. Namun Ning Changjiu tahu ia sangat panik. Tangan yang memegang lengan bajunya bergetar, detak jantungnya semakin cepat, napasnya semakin cepat. Pintu-pintu penjara hantu terbuka sedikit. Monster-monster, tersiksa hingga tak dikenali, mengintai dalam kegelapan, beberapa meringkuk di sudut-sudut ketakutan, yang lain, haus darah, bersembunyi di dekatnya, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Bagi para pertapa yang datang ke sini, tempat ini bukan hanya tempat berburu tempat mereka mengasah ilmu pedang, tetapi juga peran pemburu dan mangsa dapat dengan cepat berganti. Dalam sejarah, ada banyak kasus di mana monster menusuk jantung mereka dari belakang bahkan sebelum mereka sempat menghancurkan tabung bambu. Cukup, berhenti berpura-pura, kata Ning Changjiu ringan. Semangat Cao Xiaoli yang tegang tiba-tiba mengendur, wajahnya muram, dan kesombongan serta kepercayaan dirinya yang sebelumnya lenyap. Ia terus mendekat ke Ning Changjiu, seolah tak sabar untuk berhamburan ke pelukannya. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan menekan dahinya agar tidak terlalu dekat, sehingga gerakan Cao Xiaoli agak mirip orang tenggelam yang mencoba berenang. Ning Changjiu melihat sekeliling. Di dalam sel penjara yang gelap dan suram, sepasang pupil seperti mata kelelawar menatap dingin dari kegelapan yang pekat. Ning Changjiu juga membuka mata pedangnya. Kemudian, secercah cahaya hijau tua yang seperti hantu itu membentuk sebuah bentuk tertentu. Sel itu penuh dengan monster, meringkuk dengan keempat kakinya, berekor panjang dan berjajar gigi tajam di mulut mereka. Daging mereka lebih menyerupai lumpur lengket daripada kulit yang terlihat. Mereka berbaring setengah berjongkok di tanah, punggung mereka terangkat seperti citah, siap menerkam kapan saja. Cao Xiaoli mencengkeram erat lengan Ning Changjiu yang menekan dahinya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tak berani menatap mereka. Namun entah mengapa, tak satu pun monster bergegas menyerang. Sebaliknya, mereka perlahan memperhatikan langkah Ning Changjiu yang semakin dalam, seolah menghitung langkahnya. Bekas gigitan yang tak terhitung jumlahnya menembus baja sel. Bos, kau mau kemana? Apa kau marah padaku? Aku hanya berpura-pura. Saat kita kembali, aku akan menjadikanmu teratai api gadis giok hasil penelitianku yang baru untuk menebus kesalahan, oke? Cao Xiaoli memohon dengan lemah, lengannya terentang, seolah berharap Ning Changjiu akan memeluknya. Ning Changjiu tetap bergeming, hanya berjalan semakin dalam. Bos, kau mau kemana? Kau begitu kuat, bunuh saja mereka semua. Ayo kita keluar sekarang, oke? Cao Xiaoli merasakan hembusan angin yang dingin, perasaan yang mengerikan. Ning Changjiu berkata, ke level berikutnya. Apa? Cao Xiaoli mengira ia salah dengar. Bos, apa kau gila? Di luar penjara hantu, pemimpin redaksi berdiri di samping rektor dan bertanya dengan ragu, bisakah mereka keluar? Rektor mengangguk dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang penilaian pertama mereka? Pemimpin redaksi merenung dalam-dalam dan berkata, tidak ada yang salah. Rektor menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, benarkah? Pemimpin redaksi mengerutkan kening dan berkata, bagaimana menurutmu, Tuan Rektor? Menatap pintu masuk penjara hantu yang tersembunyi dengan baik dan berkata dengan bingung, aku hanya tidak mengerti mengapa mereka belum keluar begitu lama. Senja kuning redup sudah mulai muncul di cakrawala. Tanpa matahari di langit, cahayanya tampak memancar dari seluruh langit, meskipun lebih terang di barat. Pemimpin redaksi melirik jam pasir di telapak tangannya, bingung. Baru setengah jam. Menurut aturan, bukankah seharusnya butuh setidaknya 1 jam untuk keluar? Bahkan Wei Yuan pun tunduk pada aturan ini. Mengapa menteri berkata begitu? Menteri tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia telah memperhatikan banyak hal yang tidak biasa tentang pemuda ini, tetapi yang paling mengejutkannya adalah betapa pentingnya Siming baginya.
Siming adalah sosok di kota alam rusak, bahkan lebih misterius daripada raja. Selain mereka, hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaan Siming. Wanita misterius dan secantik itu jarang muncul, namun ia datang hari itu seolah telah dinubuatkan, membawa serta wahyu ilahi yang legendaris. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Broken Boundary dalam seabad. Cahaya perlahan meredup, lentera-lentera merah besar menyala di seluruh kota kerajaan. 1 jam telah berlalu, dan pintu penjara hantu terbuka dengan sendirinya. Ning Changjiu dan Cao Xiaoli muncul, pakaian mereka putih bersih, putih tanpa noda, seolah-olah mereka memasuki bukan penjara hantu melainkan dataran bersalju. Kanselir menyipitkan mata. Ia memperhatikan bahwa Cao Xiaoli tampak sedikit linglung, seolah-olah ketakutan. Penilaian lulus, pemimpin redaksi membaca, mengeluarkan buklet baru dan menulis nama Cao Xiaoli di atasnya. Kanselir mengerutkan kening dan memasuki penjara hantu. Begitu ia masuk, bau busuk menyengat menyerang wajahnya. Bahkan ia tak percaya pemandangan di depannya. Tanah penjara hantu dipenuhi mayat-mayat. Mayat-mayat ini tampak utuh, tetapi hanya jika diamati lebih dekat, terlihat ada luka-luka. Luka-lukanya semua sama, semuanya disebabkan oleh tebasan pedang yang tajam. Ia melangkah lebih dalam, menatap cairan merah dan hitam yang mengejutkan di tanah, jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu bagaimana pemuda berbaju putih itu melakukannya. Meskipun ia tahu Ning Changjiu luar biasa, ia tetap tak bisa membayangkan apa yang terjadi di penjara hantu selama 1 jam itu. Di kota kerajaan, Cao Xiaoli dan Ning Changjiu sedang berjalan pulang bersama. Ketika mereka tiba di pintu, Cao Xiaoli mengeluarkan kunci, tetapi tangannya gemetar. Ia mencoba mencari lubang kunci beberapa kali tetapi tidak menemukan yang tepat. Biar aku saja, Ning Changjiu merentangkan tangannya. Namun, Cao Xiaoli mengambil kunci itu di telapak tangannya. Ia menoleh, dan matanya yang malu-malu tampak berkaca-kaca, tetapi cahaya berair itu bukan karena emosi, melainkan karena ketakutan. Ia membuka mulut dan bertanya, apa yang dikatakannya padamu? Bahkan Chan Xiang pun tak menyangka bahwa pada jam segini, Ning Changjiu akan menerobos banyak rintangan dan pergi ke tingkat ketiga penjara hantu sendirian. Ia melihat hantu paling jahat dan kuat di bagian terdalam kegelapan, yang telah terpenjara di penjara hantu selama ratusan tahun. Hantu itu terjerat rantai yang tak terhitung jumlahnya dan bentuknya tak dapat dikenali. Cao Xiaoli hanya melihatnya dari kejauhan dan merasakan sakit kepala yang hebat serta muntah-muntah. Akhirnya, ia samar-samar mendengar hantu jahat itu mengatakan sesuatu kepada Ning Changjiu. Hanya satu suku, kata. Ning Changjiu memegang tangannya, membuka jari-jarinya, mengambil kunci, dan dengan mudah membuka pintu. Sambil mendorong pintu, ia mengulangi suku kata itu. Ashura, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.